Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada kesempatan video kali ini, belajar khutbah Jumat yang akan membicarakan masalah rukun-rukun khutbah Jumat. Sebagaimana kita ketahui bahwa makna rukun adalah sesuatu yang harus dikerjakan, apabila ditinggalkan maka tidak sah. Tidak sah adalah tidak memenuhi syarat dan rukun. Tidak sah adalah tidak mendapatkan kebaikan pahala di sisi Allah. Tidak sah adalah ibadahnya tidak jadi. Tidak sah adalah ibadahnya batal. Tidak sah adalah ibadahnya tidak mendapatkan hitungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut rukun dalam arti yang umum. Jika kata rukun dikhususkan, misalnya rukun khutbah Jum'ah, maka mempunyai makna rukun khutbah Jumat. Rukun khutbah Jum'ah adalah sesuatu yang harus dikerjakan dalam khutbah Jumat. Apabila ditinggalkan, maka khutbah Jumatnya tidak sah, alias sholat Jumatnya pun tidak sah. Atau misalnya yang lain, rukun wudu misalnya, maka rukun wudu artinya adalah sesuatu yang harus dikerjakan ketika berwudu. Apabila ditinggalkan, maka wudunya tidak sah. Wudunya tidak sah, maka sholat apapun yang ia kerjakan, sholatnya tidak sah, dan seterusnya pada contoh yang lain. Misalnya rukun mandi, rukun sholat, dan rukun-rukun lainnya. Begitu pentingnya rukun dalam beribadah. Adapun rukun khutbah Jum'ah ada 5 macam. Artinya, yang 5 macam ini harus dikerjakan, yang 5 macam ini harus dibaca ketika khutbah Jum'ah. Kalau tidak dikerjakan, kalau tidak dibaca, maka tidak sah Jumatnya. Adapun rukun khutbah yang pertama adalah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala pada kedua khutbah, yaitu khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Memuji Allah yang dimaksud adalah memberikan pujian-pujian kepada Allah dengan mengucapkan lafaz alhamdulillah atau innal hamdalillah atau asyukurulillah. Contoh lafaz alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal kafirun. Contoh lafaz innal hamdalillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, dan seterusnya. Kemudian rukun khutbah Jum'ah yang kedua adalah membaca sholawat Nabi di kedua khutbah, baik khutbah pertama maupun khutbah yang kedua. Paling tidak ucapan sholawat itu seperti as-salatu ala Muhammad atau shalla ala Muhammad. Contoh misalnya,
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Contoh yang lain, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Contoh yang lain, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian rukun khutbah Jumat yang ketiga adalah berwasiat ketakwaan pada kedua khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Maka wajib memberikan wasiat ketakwaan, yaitu mengajak kepada ketakwaan serta menjauhi larangannya atau kemungkaran, seperti dengan lafaz ittaqullah atau dengan lafaz ati'ullah. Contoh, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Atau contoh yang lain, faya ayyuhal hadirun al-kiram ati'ullaha wa ati'ur rasul, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian rukun khutbah Jumat yang keempat adalah membaca ayat Al-Quran di salah satu dua khutbah. Boleh dibaca khutbah pertama, boleh juga dibaca pada khutbah kedua. Namun yang lebih utama dibaca ketika khutbah pertama. Ayat Al-Quran yang harus dibaca adalah satu kalimat lengkap, yang maksudnya artinya dapat dipahami dan dapat dimengerti. Contoh, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan seterusnya dan seterusnya. Intinya ayat Al-Quran yang dibaca adalah dapat dipahami maksudnya. Adapun rukun khutbah yang kelima, yaitu berdoa untuk kaum muslimin di khutbah kedua, yaitu mendoakan kaum mukminin, kaum muslimin yang mengandung kepada akhirat. Misalnya, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah, semoga engkau menyelamatkan kami dari api neraka. Atau Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, ya Allah, ampunilah kami muslimin muslimat. Contoh rukun khutbah yang kelima, rukun khutbah Jumat yang kelima, yaitu berdoa. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadil hajat, dan seterusnya contoh-contoh yang lain. Demikianlah 5 rukun khutbah Jum'ah yang harus dikerjakan, yang harus diucapkan bagi setiap seorang khatib Jumat. Semoga bermanfaat. Atas segala kekurangan dan kehilapan saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.